Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Bahri Nasution, NIM 2001050006, Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi pembelajaran. Yang pertama ialah mengenai pengertian dari strategi pembelajaran. Di sini terdapat dua pengertian yang dikemukakan oleh Hilda Taba dan Suparman. Menurut Hilda Taba, strategi pembelajaran merupakan pola perilaku guru untuk dapat mengakomodasikan semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Variabel pembelajaran di sini itu seperti metode pembelajarannya serta hasil dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua menurut Suparman ialah strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu, yang kesemuanya itu bertujuan untuk mencapai tujuan dari kegiatan pembelajaran. Yang kedua ialah jenis-jenis strategi pembelajaran. Jenis-jenis strategi pembelajaran ada 4. Yang pertama yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, serta metode simulasi. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang penyampaian materinya mengutamakan interaksi antara guru dan siswa, di mana seorang guru di sini menyampaikan materi melalui proses penerangan serta penuturan secara lisan kepada siswanya. Metode ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama ialah mudah, karena guru yang berperan aktif di dalam ruangan kelas tersebut. Kemudian yang kedua dapat menyajikan materi pelajaran secara luas dan lebih detail. Guru dapat mempersiapkan materi-materi yang akan disampaikannya dari berbagai sumber yang didapatkan. Kemudian yang ketiga ialah guru dapat mengontrol keadaan kelas dengan lebih mudah. Kemudian yang kedua yaitu metode demonstrasi. Adapun pengertiannya ialah metode yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau memperlihatkan suatu proses cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan materi yang diajarkan. Nah, metode demonstrasi ini merupakan penyajian materi di mana bertujuan untuk siswa lebih mudah memahami materi yang dijelaskan, karena ia dapat membayangkan atau menghubungkan teori yang disampaikan dengan praktek. Nah, kelebihannya di sini siswa tidak akan ketinggalan pemahaman karena penjelasan disertai dengan latihan. Dengan adanya demonstrasi, maka siswa bisa berpikir bagaimana teori ini bisa dijalankan. Kemudian yang kedua yaitu proses pembelajaran juga akan lebih menarik karena siswa tidak hanya mendengarkan. Nah, dengan melihat demonstrasi, siswa akan menjadi lebih tertarik terhadap pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir, dengan proses mengamati, siswa dapat mengembangkan pola berpikirnya dan menghubungkan antara teori dan praktik. Kemudian selanjutnya yaitu metode diskusi, yaitu merupakan metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan dari metode ini ialah untuk para siswa mampu memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, serta memahami pengetahuan peserta didik. Kemudian metode diskusi ini memiliki kelebihan,
yaitu yang pertama dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kreatif dengan memberikan suatu permasalahan, maka siswa akan berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan itu sehingga ia bisa mengembangkan ide-ide yang membuatnya lebih kreatif. Kemudian siswa dapat melatih dalam mengungkapkan pendapatnya. Nah, dia akan berusaha untuk menyampaikan apa yang ia ketahui sehingga ide yang di dalam kepalanya bisa tersalurkan. Kemudian yang terakhir dapat melatih siswa untuk saling menghargai sudut pandang. Karena ini merupakan metode diskusi, maka tidak hanya satu kepala yang berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun ada beberapa siswa yang akan saling mencocokkan ide yang ia miliki satu sama lain. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu metode simulasi. Metode simulasi ini merupakan suatu metode pembelajaran yang melatih siswa untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat pura-pura yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Metode simulasi ini merupakan metode yang menghadirkan situasi tiruan agar setiap siswa dapat lebih mudah memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Kelebihannya itu dapat menjadi bekal bagi siswa dalam menghadapi suatu keadaan yang sebenarnya, sehingga di sini ia mempunyai gambaran bagaimana masalah sebenarnya itu bentuknya seperti apa. Kemudian dapat mengembangkan sisi kreatif seorang siswa saat melakukan proses pembelajaran. Nah, karena siswa sudah melihat simulasi atau penggambaran dari materi tersebut, maka itu akan memberikan ide-ide yang ia punya saat melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ialah dapat menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri, serta yang terakhir dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, demikianlah materi strategi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.